Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang dongeng. Kemarin kalian sudah membaca dan mendengarkan dongeng ya, si pohon apel. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan apa sih sebenarnya dongeng itu. Dongeng merupakan cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi, yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan moral atau amanat, atau disebut juga dengan nasihat. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Dongeng memiliki unsur penting yang terkait dengan pengembangan dalam fiksi anak. Berikut unsur-unsur dongeng. Pertama, yaitu tema, kemudian tokoh, alur, latar, kemudian sudut pandang, gaya dan tone, dan juga moral. Sekarang Ibu akan memberikan macam-macam dongeng. Yang pertama adalah mit. Mit atau mitos merupakan sebuah dongeng yang bercerita mengenai suatu kekuatan gaib seperti makhluk halus, setan, jin, ataupun dewa-dewi. Contohnya dongeng Dewi Sari atau Nyi Roro Kidul. Kemudian yang kedua adalah legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya atau pemilik cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh pernah terjadi. Berbeda dengan mit, legenda bersifat sekuler atau keduniawian. Contohnya legenda Banyuwangi, kemudian legenda Danau Toba, legenda Candi Prambanan. Kemudian yang ketiga adalah fabel. Apa itu fabel? Fabel yaitu cerita yang menggambarkan watak serta budi manusia, namun pelakunya diperankan oleh hewan atau binatang. Di dalamnya memiliki pendidikan moral atau budi pekerti atau juga nasihat. Salah satu contoh dongeng fabel yang terkenal di Indonesia adalah dongeng Si Kancil. Nah, contoh-contoh untuk dongeng-dongeng fabel ini adalah yang Ibu bacakan, yang mungkin diantara kalian juga sudah melihat ya, yang sudah Ibu unggah di YouTube. Nah, itu adalah beberapa contoh dongeng fabel. Jadi dongeng yang diperankan atau tokohnya itu adalah hewan atau binatang. Kemudian yang keempat adalah hikayat. Hikayat adalah jenis cerita rekaan dalam sastra Melayu lama yang menggambarkan keagungan dan kepahlawanan. Ada kalanya hikayat bercerita tentang sejarah atau riwayat hidup. Contohnya hikayat si miskin, kemudian hikayat hang tua. Kemudian yang kelima adalah sage. Sage adalah cerita yang berdasarkan peristiwa sejarah yang telah bercampur dengan fantasi manusia. Contohnya Kebo Iwa. Kemudian yang keenam adalah parabel. Parabel adalah cerita rekaan yang menggambarkan sikap moral atau keagamaan dengan menggunakan ibarat atau perbandingan. Contohnya kisah para nabi dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketujuh adalah dongeng jenaka. Dongeng jenaka adalah cerita tentang tingkah laku orang bodoh, malas, atau cerdik, dan masing-masing dilukiskan secara humor. Humor itu lucu ya gitu ya. Contohnya Lebay Malang, Pak Belalang, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ini sekilas ya materi tentang dongeng ya. Jadi Ibu ulangi, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, namun di dalam dongeng itu biasanya terdapat pesan moral ya atau nasihat atau pesan-pesan moral. Nah, untuk di tema 2 ini kelas 3 materinya banyak dongeng. Nah, yang sering keluar dongengnya adalah dongeng fabel, yaitu dongeng yang para tokohnya itu diperankan oleh hewan atau binatang. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.